Teka-teki apakah Prabowo akan maju lagi di Pilpres 2024 mendatang terjawab sudah. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, kemungkinan besar bosnya itu akan bertarung lagi memperebutkan kursi RI 1. Saya katakan, 2024 Pak Prabowo insya Allah akan maju dalam laga Pilpres. Majunya beliau karena begitu masifnya permintaan kita semua. Majunya beliau karena begitu besar harapan rakyat, pembangunan harus berlanjut, cita-cita kita berpartai belum terwujud. Ujar Muzani di sela-sela acara Rakor Daerah Gerindra Sulawesi Selatan. Untuk itu Muzani mengingatkan agar kader Gerindra Sulawesi Selatan jangan sampai melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan partai. Memang segala tindak tanduk kader sangat berpengaruh terhadap partai. Kita ambil contoh PKS yang kala itu 2013 presidennya Lutfi Hasan Ishak. Korupsi kuota impor daging sapi. Jadilah partai dakwah tersebut diplesetkan menjadi partai korupsi sapi, disingkat PKS. Dampaknya pun tidak main-main. Perolehan suara PKS pada pemilu 2014 mendadak turun. Dari yang awalnya mendapat 57 kursi di Pileg 2009 menjadi hanya mendapat total kursi 40 saja. Dari yang awalnya berada di peringkat keempat perolehan suara terbanyak menjadi peringkat ketujuh. Itu baru seorang loh yang korupsi, dampaknya sudah luar biasa besarnya. Bagaimana kalau sebuah partai korupsi berjemaah? Kita lihat saja, Partai Demokrat. Dari yang awalnya partai berkuasa menjadi nyaris gurem. Hanya saja mungkin Muzani takut mengingatkan Fadlizon bahwa pernyataannya terkait Densus 88 sebaiknya dibubarkan itu telah melukai para keluarga yang menjadi korban kekejaman teroris. Dan tentunya telah membuat mereka yang tidak setuju dengan aksi terorisme antipati terhadap Partai Gerindra. Yang akhirnya pernyataan Fadlizon tersebut merugikan partainya sendiri serta pencapresan sang ketua umum. Kembali ke Prabowo tadi. Kok nggak kapok ya jadi capres? Bukankah doi pernah kalah di Pilpres? Tidak hanya sekali tapi berkali-kali. Bahkan kalau dihitung sudah 4 kali Prabowo mencalonkan diri sebagai presiden. Yang kesemuanya itu berujung kegagalan. Pertama, pada Pilpres 2004. Yang mana kala itu ia mencoba maju lewat Partai Golkar dengan mengikuti konvensi. Tapi sungguh sayang, dalam konvensi itu ia justru mendapatkan suara terendah. Yang terpilih jadi capres yang diusung oleh partai berlambang pohon beringin tersebut adalah Wiranto, yang kala itu berpasangan dengan Salahuddin Wahid. Kedua, pada Pilpres 2009, Prabowo benaran bertarung. Hanya saja posisi kala itu sebagai cawapres. Sementara yang jadi capresnya adalah Megawati. Ia pun sudah bukan kader Golkar lagi, tapi kader Gerindra. Partai yang dibentuknya bersama Fadlizon dan kawan-kawan. Tapi sungguh sayang pasangan itu kalah. Yang terpilih menjadi presiden justru si petahana, SBY. Ketiga, di Pilpres 2014, level Prabowo meningkat dari yang awalnya cawapres menjadi capres. Sementara yang menjadi cawapres kala itu adalah besan SBY, Hatta Rajasa. Ia pun semakin optimis akan menang karena didukung oleh banyak partai seperti PAN, PKS, P3, PBB, Golkar, dan Gerindra. Namun optimis saja tidak cukup tanpa dibarengi oleh strategi yang mumpuni dan keberuntungan. Terbukti Prabowo kalah lagi. Keempat, di Pilpres 2019, peluang Prabowo untuk kalah sebenarnya sangat besar. Bayangkan saja,
saat melawan Jokowi yang bukan petahana, dia kalah. Malah bertarung melawan Jokowi yang sudah menjabat jadi presiden 1 periode. Mungkin Prabowo optimis dia akan menang karena didukung oleh pasukan Kadrun 212 yang dikomandoi oleh Rizik dan kawan-kawan. Tapi mungkin juga dia lupa bahwa semakin seorang capres mendekat ke kelompok intoleran, maka kelompok minoritas akan semakin enggan memilihnya. Hingga Om Prap menelan pil pahit kekalahan lagi untuk kesekian kalinya. 2 kali dikalahkan oleh Jokowi. Bersyukur kala itu Jokowi masih baik budi, hingga ia berikan 2 kursi menteri kepada Gerindra, yakni Menteri Pertahanan dan Kelautan. Namun karena Menteri Kelautan dari Gerindra Edi Prabowo korupsi, pos kementerian itu tidak lagi diberikan kepada Gerindra. Sebagai gantinya, kursi Menteri Pariwisata diberikan kepada Sandiaga Uno yang juga kader Gerindra. Jadi, kalau dihitung-hitung, sudah 20 tahun Prabowo sibuk memikirkan Pilpres. Nggak kebayang bagaimana capeknya dia. Berapa materi yang habis dan rasa malu yang diderita. Dan secara konstitusi, Prabowo memang masih bisa mencalonkan diri lagi sebagai presiden di pemilu 2024 mendatang. Tapi pertanyaannya, apakah dia bisa menang? Memang sih, lawan terkuatnya Jokowi sudah tidak bisa bertarung lagi. Tapi sekarang kan yang lagi trending justru politisi muda, bukan yang tua bangka. Belum lagi berdasarkan hasil survei SMRC, elektabilitas Prabowo melemah. Malah elektabilitas Ganjar yang naik tajam setajam silet. Ditambah lagi sekarang banyak pendukung mantan Danjen Kopassus itu yang kecewa karena dia bergabung ke kabinet Jokowi. Coba kita perhatikan pasukan Kadrun. Sudah mengalihkan dukungannya ke Anies Ferguson. Begitupun dengan Kampret. Banyak yang memutuskan untuk tidak mendukung lagi ketua umum Gerindra itu. Dan yang lebih bikin was-was lagi, manuver Anies. Kita tahu sendiri bahwa Gubernur DKI itu punya sejarah suka menusuk kawan dari belakang. Saat jadi pendukung Jokowi dulu, dia menjelek-jelekan Prabowo. Dan saat dipecat oleh Jokowi, ia malah merapat ke mantan suami Titi Soeharto tersebut. Terakhir, bisa saja ia menusuk Om Prap dari belakang. Jadi daripada Prabowo dicap sebagai capres abadi, menemani masa remaja hingga dewasa di setiap pemilu, mending dia suruh Fadlizon saja yang jadi capres. Sehingga regenerasi kepemimpinan di Gerindra pun terlihat. Nggak seperti iklan. Apapun makanannya, minumnya teh botol sosro. Dan apapun pemilunya, capresnya yang kalah adalah Prabowo. Artikel ini ditulis Ferry Fadli di siwot.com. Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.